Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjen Gilang Bagaskara dengan NRP 21206000058 dari kelas 3 dan 4 Elektronika B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berdasarkan hasil jurnal yang telah saya buat dengan judul Implementasi K3 di Gardu Induk. Implementasi K3 ini merupakan hasil dari pengamatan saya pada masa praktik 3 bulan di PT PLN Persero UP2B Jawa Timur. Next, apa itu gardu induk? Gardu induk merupakan pusat distribusi listrik yang berfungsi untuk menerima dan mendistribusikan energi listrik dari pembangkit ke pelanggan. Kemudian, seberapa penting K3 di gardu induk? K3 di gardu induk sangat diperlukan untuk melindungi karyawan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja atau dampak negatif pada kesehatan pekerja dengan tujuan yang pertama yakni satu, keamanan karyawan, yang kedua, pencegahan kecelakaan, yang ketiga, proteksi terhadap gangguan kesehatan, yang keempat, kepatuhan peraturan, dan yang kelima, kontinuitas operasi dari penyaluran listrik ke pelanggan. Kemudian Undang-Undang K3 ya, di gardu induk. Untuk gardu induk terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada instalasi listrik tenaga sedang dan instalasi listrik tenaga besar. Peraturan ini mengatur mengenai persyaratan teknis dan prosedur keselamatan kerja yang harus dipenuhi pada instalasi listrik, termasuk gardu induk. Dari undang-undang tersebut mencakup yang pertama, persyaratan alat pelindung diri yang harus digunakan oleh pekerja saat melakukan pekerjaan di desa listrik, termasuk gardu induk. Yang kedua, persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan pelatihan keselamatan kerja yang harus diikuti oleh pekerja. Yang ketiga, persyaratan penggunaan peralatan dan perlengkapan yang aman dan memenuhi standar keselamatan kerja. Yang keempat, persyaratan untuk melakukan pengecekan, perawatan, dan perbaikan rutin pada peralatan listrik di gardu induk untuk memastikan bahwa peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan aman. Yang terakhir, yang kelima, persyaratan untuk melaporkan kecelakaan kerja dan tindakan yang harus diambil jika terjadi kecelakaan kerja. Kemudian, berikut adalah APD yang digunakan pada saat saya melakukan kerja praktik 3 bulan di gardu induk khususnya PT PLN UP2B Persero Jawa Timur. Untuk APD-nya sendiri perlengkapannya yang pertama yakni dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri. Yang pertama adalah helm berpengait, yang kedua kacamata safety, yang ketiga sarung tangan, yang keempat rompi, yang kelima full body harness, dan yang terakhir sepatu safety. Peralatan APD tersebut digunakan pada teknisi yang akan melakukan pekerjaan di sekitaran lingkungan SUTET maupun SUTT. Kemudian berikutnya ada foto-foto saya selama magang 3 bulan menggunakan APD. Jadi untuk dalam kondisi ruangan terbuka, yakni cukup dengan menggunakan helm berpengait saja. Lanjut. Lalu bagaimana pelaksanaan K3 di gardu induk yang telah dikunjungi? Untuk pelaksanaan K3 di gardu induk yang telah saya kunjungi selama masa magang tersebut dapat saya buatkan tabel seperti ini. Jadi untuk yang program keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama, sistem manajemen K3. Untuk kategori penilaiannya, sistem K3 manajemen K3 tersebut sudah terlaksana. Kemudian kedua, pengawasan kerja telah terlaksana. Untuk pelatihan kerja telah terlaksana. Kemudian tersedianya alat pelindung diri APD telah terlaksana. Kemudian yang terakhir yang kelima, sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja cukup terlaksana. Kemudian kerugian akibat kecelakaan pada gardu induk akibat pelanggaran K3. Yang pertama, cedera dan kematian. Yang kedua, kerusakan peralatan. Yang ketiga, gangguan operasi. Yang keempat, kehilangan produksi. 5, biaya hukum. Dan yang keenam, kerusakan lingkungan. Untuk
penjagaan kecelakaan kerja tersebut sebagai berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kecelakaan di gardu induk. Yang pertama, memastikan pekerja yang terlibat dalam kegiatan di gardu induk telah mendapatkan pelatihan keselamatan kerja yang memadai dan memahami risiko yang ada di gardu induk. Kemudian, yang kedua, melakukan pemeriksaan rutin pada peralatan dan perlengkapan yang digunakan di gardu induk untuk memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi baik dan aman. Yang ketiga, memakai alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan resiko di gardu induk. Yang keempat, menyediakan rambu-rambu keselamatan dan tanda peringatan untuk menghindari kesalahan atau kelalaian yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian terakhir, memastikan kebersihan dan kerapian area kerja di gardu induk untuk menghindari risiko yang tidak perlu. Oke, yang terakhir kesimpulan. Jadi dengan melakukan implementasi K3 yang baik dan konsisten, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan memastikan kelancaran operasi gardu induk sebagai infrastruktur kritis dalam penyedia pasokan listrik bagi masyarakat. Oke, untuk kemudian adalah foto-foto saya pada KP 3 bulan di PLN dan UP2B Jawa Timur. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.